untuk kesempatannya pada malam hari ini. Perkenalkan kami dari PBL TRPL 415 dengan hustler kami yaitu Muhammad Isakul, hipster kami Joel Pasaribu, hacker kami adalah Ziko Alfredo, marketing kami adalah Samuel Yeriko Manulang, dan anggotanya ada saya dan juga rekan saya Haikal Jimmy. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang produk manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui, manajemen produk adalah persimpangan antara desain, teknologi, dan mitra bisnis, di mana manajer produk bertanggung jawab untuk membawa produk melalui siklus hidupnya seperti penemuan masalah hingga peluncuran dan keberhasilannya. Lalu, keterampilan sangat penting bagi manajer produk seperti komunikasi, kepemimpinan, dan proses problem solving atau pemecahan masalah. Nah, manajer produk ini sangat memainkan peran atau kunci dalam mengarahkan proses pengembangan produk dari awal hingga akhirnya. Mereka bertanggung jawab untuk memandu produk melalui seluruh siklus hidupnya, dimulai dari tahap penemuan masalah, perancangan solusi, pengembangan teknis, hingga peluncuran ke pasar. Nah, dan evaluasi keberhasilannya berdasarkan metrik yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tugas utama seorang manajer produk melibatkan kolaborasi dengan berbagai tim, seperti desainer, untuk memastikan produk memiliki pengalaman yang seperti user experience, ya, user experience yang optimal. Tim pengembang juga memastikan implementasi teknologi berjalan dengan efisien. Dan mitra bisnis untuk memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pasar serta selaras dengan strategi perusahaan. Oleh karena itu, manajer produk seringkali bertindak sebagai penghubung antar berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengembangan produk. Nah, di sini nih, kita tahu bahwa keterampilan penting yang harus dimiliki manajer itu haruslah memiliki komunikasi yang baik dan efektif. Lalu kepemimpinan yang visioner, serta kemampuan pemecahan masalahnya yang efektif dan kreatif. Kita harus berpikir logik dan juga kreatif untuk memecahkan masalah sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai komunikator, seorang manajer produk juga harus mampu menyampaikan ide dan visi misi produk ya kepada tim internal maupun kepada stakeholder eksternal dengan cara yang jelas dan meyakinkan. Dengan begitu, kita bisa mengambil perhatian dari pemangku kepentingan tersebut. Dalam hal kepemimpinan juga, manajer produk bertanggung jawab untuk menginspirasi tim, menjaga fokus pada tujuan bersama, serta membuat keputusan yang sulit untuk menghadapi tantangan. Kemampuan pemecahan masalah menjadi kunci saat manajer produk menghadapi hambatan dalam proses pengembangannya. Nah, seperti perubahan kebutuhan pelanggan atau kendala teknis yang tak terduga dan berbagai masalah yang mungkin kita hadapi. Dari segala aspek tersebut, kita sudah memahami bahwa manajemen produk ini sangatlah penting dan bertanggung jawab dalam suatu keberhasilan proyek. Baiklah, cukup sekian untuk materi dari produk manajemen dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ziko Alfredo. Kepada rekan Ziko Alfredo kami bersilakan. Baik, terima kasih kepada Ari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tips dalam melakukan pekerjaan sebagai manajer produk. Yang pertama, bangun jaringan Anda dengan menghubungkan barang-barang di industri, baik itu melalui platform profesional seperti LinkedIn, menghadiri acara networking, atau bergabung dalam komunitas manajemen produk. Kedua, dapat pengalaman seperti magang dan bekerja di peran lain yang berkaitan dengan manajemen produk, seperti menjadi analisis bisnis, desainer UX, atau anggota tim pengembang produk, sehingga dapat memahami bagaimana proses manajemen produk berjalan dalam kehidupan nyata. Ketiga, mengembangkan keterampilan dengan mengikuti kursus atau program bootcamp tentang manajemen produk, di mana program ini hanya membantu pembelajaran konsep dasar, tapi juga melatih dalam penggunaan alat-alat yang sering digunakan di dunia manajemen produk.
seperti road mapping tools, metode agile, atau analisis data. 4. Menunjukkan minat. Dengan membiarkan orang tahu bahwa Anda memiliki ketertarikan untuk menjadi manajer produk, sehingga hal ini tidak hanya menciptakan peluang untuk mendapatkan saran atau preferensi, tapi juga menunjukkan antusiasme Anda yang sering menjadi nilai tambah di mata perspektif. Next. Selanjutnya adalah making sense of MPV. Bagaimana MPV dapat digunakan dalam pengembangan produk? Konsep agile dan lean menggunakan pendekatan interaktif dan intelektual dengan tujuan beradaptasi berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari pengguna, di mana fokusnya bukan pada penyelesaian produk secara sempurna dari awal, tetapi pada siklus pengujian dan pengembangan yang berkelanjutan dengan memungkinkan produk berkembang seiring pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Joel. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Apa itu MVP? MVP adalah produk minimum yang layak, di mana produk yang hanya memiliki fitur yang cukup untuk diuji oleh pengguna. Tujuan dari MVP ini adalah mempelajari sebanyak mungkin tentang produk dan pasar, sehingga produk dapat ditingkatkan di literasi mendatang. Okay, next. Manfaat dari MVP. Yang pertama ada membantu menghemat waktu dan biaya digital. MVP memungkinkan untuk membuat versi dasar dari produk dengan memiliki fitur esensial yang cukup dalam mengatasi kebutuhan dasar pengguna. Yang dimana penting untuk mencegah kerugian besar jika ide produk ternyata tidak sesuai dengan harapan pasar atau perlu dimodifikasi besar. Melalui MVP, tim bisa cepat beradaptasi, membuat keputusan pengembangan lebih bijaksana, dan menghindari risiko tinggi dari investasi besar yang belum tentu efektif. Yang kedua ada memberikan umpan balik dari pengguna. Membuka peluang mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan dengan mengukur seberapa jauh produk memenuhi kebutuhan pengguna. Sehingga hal ini memungkinkan tim pengembang untuk membuat produk yang lebih relevan dan responsif terhadap pasar, sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna daripada menebak-nebak fitur yang diperlukan. Umpan balik dari MVP memberi arahan yang lebih jelas mengenai prioritas dan penyesuaian produk, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kualitas akhir produk. Dan yang terakhir ada membantu momentum produk untuk ekspor produk. Memungkinkan supaya dapat memperkenalkan produk ke pasar lebih cepat, sehingga diharapkan dapat menarik investor dan meningkatkan peluang pengembangan selanjutnya, di mana pelanggan awal yang merasa puas dengan MVP dapat menjadi advokat dan membantu memperluas jangkauan produk melalui rekomendasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat MVP itu. Yang pertama, kita bisa melihat dengan menentukan fitur utama dari apa yang kita buat, di mana fitur-fitur ini harus menjadi fitur yang paling penting bagi pelanggan yang dapat memecahkan masalah utama mereka atau memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Anda harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan pelanggan agar MVP dapat dibuat dengan relevan dan bernilai bagi mereka. Yang kedua, membuat prototipe berdasarkan fitur inti produk. Kemudian langkah selanjutnya ini yaitu membuat prototipe produk dengan mencangkup fitur-fitur inti dari produk tersebut. Di mana prototipe atau produk beta ini
tidak hanya sempurna atau memiliki semua fitur yang diinginkan pada akhirnya, namun harus cukup berfungsi agar pelanggan bisa menggunakannya untuk tujuan utama produk. Fokuslah untuk menciptakan pengalaman dasar yang mengembangkan solusi yang Anda tawarkan. Kemudian lanjut kepada uji prototipe dengan pelanggan untuk mendapatkan umpan balik, di mana setelah produk beta selesai digunakan atau diuji dengan jumlah pelanggan yang mendapatkan pemahaman lebih dengan tenang, cara mereka berinteraksi dengan produk Anda, mintalah umpan balik mereka dengan jujur dan mereka tentang apa yang mereka suka, fitur apa yang paling bermanfaat, dan aspek apa yang kurang memuaskan atau bisa ditingkatkan ke depannya. Observasi ini sangatlah berguna untuk menentukan arah pengembangan selanjutnya. Kemudian lanjut ada digunakan umpan balik ini untuk memperbaiki produk Anda. Di mana setelah mendapatkan umpan balik, gunakanlah informasi tersebut untuk mendapatkan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut pada produk Anda dengan mengidentifikasikan perubahan atau penyesuaian yang perlu dilakukan agar produk semakin mendekati kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan proses perbaikan ini, Anda diharapkan bahwa produk MVP menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Setelah menyempurnakan MVP ini, berdasarkan umpan balik pelanggan, Anda bisa meluncurkan produk tersebut pada pasar yang lebih luas. Pastikan untuk terus memonitoring kinerja produk tersebut dan tetap terbuka terhadap umpan balik dari pengguna agar Anda bisa terus memperbaikinya dengan produk itu di masa ke depan. Dengan peluncuran ini, MVP Anda kini akan siap digunakan lebih banyak dan memberikan nilai nyata dan menjadi nilai dasar bagi pengembangan produk lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada di pentingnya ide bisnis tervalidasi. Di sini kita bisa melihat bahwa ide bisa didapat dari mana saja maupun pengalaman pribadi kita sendiri. Sebagai contoh, ide bisnis muncul dari kemacetan, kebanjiran, dan kebutuhan orang-orang yang bekerja dari rumah. Setelah mendapatkan ide, pentingnya untuk memvalidasi ide tersebut dengan pendekatan lean startup, di mana perlu menguji dengan berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, bukan hanya mengandalkan asumsi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Isakol. Oke, di sini saya akan melanjutkan sebagai contoh, pengusaha skincare memvalidasi produk dengan memberikan sampel langsung kepada orang-orang yang memiliki masalah kulit serupa, sehingga perlu melakukan tahap-tahap untuk memvalidasi ide tersebut seperti menciptakan sampel produk. Pengusaha skincare tersebut terlebih dahulu menciptakan sampel produk yang sudah ia coba sendiri dan merasa bahwa produk itu sangat cocok untuk kulitnya. Dalam hal ini, produk tersebut bisa berupa krim atau serum untuk mengatasi masalah kulit dan seperti jerawat. Yang nomor dua, mencari target pasar yang tepat. Setelah produk siap, langkah berikutnya adalah mencari orang-orang yang memiliki masalah kulit yang sama. Misalnya, jika produk ini dibuat untuk mengatasi jerawat, pengusaha tersebut mencari perempuan-perempuan di pusat perbelanjaan atau food court yang memiliki masalah kulit seperti jerawat. Dan yang ketiga, mengadakan percakapan dengan calon pelanggan. Di sini pengusaha skincare tersebut mendekati calon pelanggan dan menjelaskan masalah kulitnya yang serupa dan bagaimana produk tersebut telah membantu dirinya. Dan dia kemudian menawarkan sampel produk untuk diuji coba oleh orang tersebut dengan catatan bahwa produk itu masih dalam tahap percobaan dan belum memiliki merek. Dan yang nomor 4 adalah mengumpulkan kontak persetujuan. Di sini untuk memastikan bahwa calon pelanggan benar-benar tertarik dan bersedia mencoba produk, pengusaha tersebut meminta izin untuk menyimpan nomor kontak mereka serta tanda tangan untuk persetujuan agar tidak ada masalah hukum jika terjadi reaksi negatif terhadap produk ini. Hal ini juga sebagai jaminan agar produk tersebut bisa digunakan untuk percakapan lebih lanjut atau promosi di masa depan. Next. Di sini nomor 5 distribusi sampel terhadap calon pengguna ya. Di sini pengusaha tersebut kemudian membagikan 100 sampel produk
pada orang-orang yang bersedia mencoba dan mengujinya. Sampel tersebut diberikan secara langsung dengan tujuan mendapatkan umpan balik dari para pengguna setelah mereka mencobanya. Yang nomor 6, mengikuti umpan balik. Setelah beberapa waktu, pengusaha tersebut melakukan follow up terhadap 100 orang yang menerima sampel untuk mengetahui pengalaman mereka. Proses ini penting untuk melihat apakah produk tersebut benar-benar memberikan hasil yang diinginkan dan cocok dengan berbagai jenis kulit. Di sini ada nomor 7, menganalisis hasil dan mendapatkan testimoni. Setelah mengikuti dan mengumpulkan umpan balik, pengusaha skincare tersebut mengetahui berapa banyak dari 100 orang yang merasa puas dengan hasilnya dan beberapa orang yang tidak cocok dengan produk tersebut dari 100 orang tersebut. Misalkan 70 orang merasa jika produk tersebut bekerja dengan baik, sementara 30 orang merasa tidak cocok dengan kulitnya. Pengusaha tersebut dapat menggunakan testimoni positif dari 70 orang tersebut sebagai bukti untuk memasarkan produk ini ke orang lain. Dan nomor 8 adalah keputusan berdasarkan umpan balik. Di sini proses validasi memberikan pengusaha tersebut wawasan yang berharga baik mengenai penerimaan produk di pasar maupun tentang bagaimana produk tersebut diterima oleh orang dengan masalah kulit yang sama. Jika sebagian besar pengguna merasa cocok dan puas dengan hasilnya, maka pengusaha bisa melanjutkan untuk memasarkan produk ini secara luas. Sebaliknya, jika sebagian produk sebesar tidak cocok, dia bisa memperbaiki produk itu atau mencari segmen pasar yang lebih sesuai. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Haikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisikan pasar Anda. Yang pertama ada mengenali dengan jelas pasar yang ingin dimasuki dengan mengidentifikasi siapa yang mendalami masalah ini, sehingga lebih mudah untuk merancang strategi yang tepat ke depannya, di mana tidak hanya dapat memahami target audiens dengan lebih baik, tetapi juga dapat merancang strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenali alasan mengapa pasar ini penting dengan mencari tren makro yang mendukung kebutuhan akan solusi Anda, baik itu tren industri atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Dengan memahami alasan mendalam mengapa pasar ini penting, diharapkan dapat membangun dasar yang kuat untuk validasi produk, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa solusi yang ditawarkan sangat dibutuhkan. Ketiga, posisi produk pasar Anda melalui usaha kecil, menengah, atau UMKM, pasar menengah, atau perusahaan besar. Karena setiap segmen memiliki kebutuhan dan cara pembelian yang berbeda. Memahami karakteristik dari masing-masing segmen ini akan membantu menentukan metode penjualan yang tepat. Next. Empat, analisis kompetitor dengan memahami kompetisi di pasar Anda, baik dari solusi atau alternatif lainnya, seperti penggunaan spread head. Dengan mencari tahu area pasar yang belum terlayani dengan baik, atau pilih untuk bersaing langsung dengan pemain yang ada, tetapi dengan nilai unik yang membedakan produk secara jelas. Kelima, bangun pesan yang tepat dengan value proposition yang kuat dan singkat sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan. Dengan cara membuat narasi strategis yang lebih besar untuk menjelaskan tepat dengan value proposition. 5. Bangun pesan yang tepat dengan value proposition yang kuat dan singkat sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan. Dengan cara membuat narasi strategis yang lebih besar untuk menjelaskan transformasi yang akan dialami pelanggan setelah menggunakan produk Anda, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan audiens target untuk meningkatkan daya tarik pesan Anda. 6. Eksekusi rencana. Setelah semua persiapan dilakukan, saatnya melakukan rencana strategi go-to-market, seperti pemasaran media sosial, blog, maupun iklan, maupun kampanye email atau pesan langsung. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami.